Kucing paling elit di dunia OPFP akhirnya turun gunung. Tapi bukan buat nangkep Luffy, melainkan buat bikin meta makin ribet. Tapi pertanyaannya, worth it gak nih buat digacha? Atau cuma modal tampang tajam doang kayak mantan pas lagi nanyain password HP kita? Santai bro, di video kali ini gue bakal bahas semua detail skill, medal, item treasure, sampai efek startup dan build paling optimal buat CP0 Rob Lucci Egghead. Jadi stay tune, nyalain notifikasi dan siapin energi bar kalian, karena kita bakal bedah si kucing ini sampai ke bulu-bulunya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPV dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai bedahnya cuy. Oke, sebelum kita mulai ngebedah si Rob Lucci ini, gua mau kasih info penting buat kalian semua. Jadi cuy, buat lo yang masih nyari VPN tercepat buat main OPFP China, cobain deh VPN Bilin. Karena buat pengguna baru, gua bakal kasih 4 kode redeem gratis yang bisa lo tukar buat dapetin 7 hari VIP gratis. Kodenya nih, catat baik-baik ya. Joy Boy, Egghead, Vegapunk, dan yang paling penting Bakpoel. Tapi inget ya, kode ini cuma bisa dipakai di akun baru, jadi jangan pakai akun lama. Cara tukernya gampang banget, tinggal buka profil, cari menu redeem kode, masukin salah satu kode itu, terus boom, langsung dapat VIP 7 hari gratis buat main OPFP lancar tanpa delay-delay aneh. Udah, oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke inti videonya. Oke bro, di sini kita bakal bahas karakter baru yang kontroversial banget ya. Karena katanya banyak yang bilang ini karakter sampah. Tapi tunggu dulu, jangan keburu ngejudge. Bisa aja dia cuma kucing. Jadi CP0 Rob Lucci Egghead ini adalah banner GTF baru dengan elemen hijau dan tipe slash. Nah, yang bikin unik, beberapa skillnya nggak punya cooldown, tapi skillnya itu makan energi bar kayak skillnya Apo. Jadi makin sering lo spam, makin cepat barnya habis. Nah, mekanik ini yang bikin gameplaynya tricky tapi satisfying banget. Oke, pertama-tama ini adalah tampilan awal dari karakter baru Rob Lucci Egghead. Menurut gua bisa dibilang elegan sih elegan ya, rapi sih rapi, putih bersih berseri ya. Ya, terus ini adalah basic attack-nya. Menurut gua basic attack-nya oke lah, menurut gua lumayan. Dan setelah basic attack berapa itu gua lupa, dia bisa terbang ke atas menggunakan apa itu namanya skillnya ya, gua lupa itu ya. Dan yang kebuka skillnya cuma 2. Dan anehnya ketika di atas ya, yang bisa dipakai skillnya cuma skill 2 doang. Skill satunya nggak bisa dipakai ya. Kalau mau klik skill satunya auto turun langsung ya, nggak sempat pakai. Tapi kalau kalian klik skill 2 langsung aja itu akan auto aim ya. Ya udah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita masuk ke skill satunya cuy. Oke. Nah, untuk skill satunya di human mode, Lucci ini lebih ke arah mobilitas tinggi dan combo cepat. Nah, untuk nama skill satunya adalah save, alias gerakan khas Six Tail yang bisa interrupt normal attack dan kasih invisibility singkat. Bisa juga diarahkan kemanapun, bahkan ke udara. Ya, gimana guys ya menurut gua ya, ini skill satunya menurut gua gak terlalu worth it sih. Ya, skill satunya itu buat dodge tambahan, tapi mengorbankan bar kalian ya, bar si Rob Lucci itu. Oke, nah tapi yang bikin skill 1 ini berguna, skill 1 bisa dikomboin ke chain skill 1 sama skill 2 ya, nanti gua akan tunjukin deh. Tapi untuk combo skill 1 sama skill 2 di human mode itu menurut gua kurang gimana guys ya, kurang worth it. Kecuali kalau berubah ke Zoan mode, nah itu baru berguna ya, nanti gua akan jelasin lagi. Oke, jadi selanjutnya kita bahas ke chain skill 1 ya. Karena skill 1 nggak terlalu mewah menurut gua, cuma dodge tambahan doang. Ya, untuk chain skill 1 ini gabungan dari moon step dan save, bikin jejak tajam di udara. Kalau lu timingnya pas, bisa balik ke posisi belakang musuh atau spam tendangan cepat. Sakit cuy kalau kena. Ini chain skill gimana ya gua nilainya ya. Menurut gua chain skillnya itu cepet, dia kesit, tapi ada invisibility-nya juga. Tapi invisible-nya itu cuma sebentar doang guys ya, di awalan doang ya. Tapi kalau udah kayak set gitu ya, itu
udah bisa dihit atau udah bisa kena damage dari musuh. Kalau kalian nggak percaya, lihat ini ya. Gue itu coba ya di skill 1 si Luffy ya, pas si Ropluchi ini chain skill 1 kena cuy, sumpah. Jadi di samping-sampingnya si Luffy ada bayangannya si Ropluchi ya, jadi seakan-akan itu benar-benar menandakan gagal gitu ya. Tapi yang bikin chain skill ini makin oke karena ada stunnya dan ada animasi efeknya mirip kayak skillnya si Luffy Negashima. Jadi kalian itu pencet skill 1 ya, terus langsung klik ke chain skill 1, harus cepat. Kan skill 1 itu menghabiskan bar. Nah, kalau kalian klik chain skill 1, barnya akan nambah. Jadi gimana guys ya? Ini bener-bener worth it karena nambah sama ngurangnya itu sama. Jadi worth it ya. Jadi skill 1 langsung chain skill 1, otomatis akan kayak ya kayak set gitu ya, cing gitu. Terus langsung kayak ke belakang, terus ada animasinya. Dan kalau kena tendangan itu musuhnya akan ke stun. Dan stunnya menurut gua cukup lumayan lama. Oke. Jadi untuk kombonya seperti itu ya, tapi harus cepat. Skill 1 sama chain skill 1 harus cepat. Set gitu ya guys ya. Klik gitu. Oke. Selanjutnya ada skill 2 nih. Ya, skill 2 namanya adalah Finger Gun. Ini versi human. Nembakin jari kayak mini mesin gun dan bisa dapat energi tambahan kalau kena musuh. Jadi makin sering connect, makin sering bisa spam skill ya. Kalau ini menurut gua bagus karena ada red armornya, jadi ini bisa dibilang defend lah ya. Jadi buat gimana ya, skill tambahan si Lucy, karena Lucy itu udah nggak ada invisible-nya kan cuma dikit ya, cuma bentar. Nah, red armornya pun terbatas ya, menurut gua ini jadi poin plus lah buat si Lucy ini. Jadi ini benar-benar skill ultimatum buat si Lucy ini ya, karena kombonya menurut gua agak kurang sih ya. Skill 1 cuma gitu doang, chain skillnya cuma gitu doang ya. Jadi ya pemikiran player pastinya skill 2 ini harus disimpan ya, harus dipakai pas emang udah kena combo musuhnya dan untuk menghindari support ya. Jadi skill 2 nya itu menurut gua cukup dimainkan pas gitu aja ya. Dan juga untuk skill 1 sama skill 2 juga bisa dikomboin ya, seperti yang gua bilang tadi. Jadi ketika kalian klik skill 1 terus skill 2 yang cepat, otomatis nanti skill 2 nya itu nggak diam diri doang ya, si Lucy ini akan jalan. Jadi skill 2 nya sambil jalan kayak gitu guys ya. Jadi skill 2 nya sambil jalan dan jalannya nggak cepat sih, cuma ya beberapa step doang gitu ya. Jadi nggak cepet-cepet banget ya, bisa dodge sama musuh sih menurut gua ya, bagus, cuma nggak worth it sih untuk dipakai. Menurut gua lebih oke skill 1 sama chain skill 1 untuk kombonya. Untuk skill 1 dan skill 2 menurut gua nggak terlalu worth it sih ya. Oke, selanjutnya untuk kalian setelah menggunakan skill 2 kena atau tidak, itu akan memunculkan chain skill kedua ya. Untuk chain skill kedua ini tendangan super cepat yang bikin vacuum slash wave, bisa geser ke kiri, ke kanan, depan, belakang buat reposition. Ini keren banget di PvP, mirip-mirip kayak Cavendish tapi lebih cepat ya. Ini gimana guys ya, menurut gue ini oke lah buat serangan jarak jauhnya ya. Jadi kalian bisa combo ini ya, bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan, bisa geser ke bawah ya, ke belakang itu, terus bisa geser ke depan. Kalau kalian mau selamat ya ke belakang aja, kalau kalian mau attack ya ke depan ya. Intinya ini bisa gimana guys ya, bisa dipindah-pindah lah posisi kalian ya, reposisi ya. Jadi nanti ending dari posisi kalian akan ditentukan dari tombol analog kalian pas awal ngeklik ya, awal geser lah gitu. Oke, jadi untuk chain skill kedua menurut gua ini bagus sih. Oke, dan juga tadi gua lupa bilang udah ya, jadi skill 2 nya bisa dikomboin sama pas di atas itu ya. Dan kalau di atas itu menurut gua gimana guys ya, kurang worth it ya di atas ya. Di atas cuma bisa ngandelin skill 2 sama basic attack doang, skill 1 nggak bisa dipakai, dan chain skill pun nggak bisa dipakai, dan profon pun nggak bisa dipakai ya, cuma skill 2 sama skill basic attack, bukan skill 1 basic attack ya. Ya gitu lagi sih. Oke, selanjutnya untuk profon pertamanya ini adalah Seek King's Gun. Mode manusia bisa langsung berubah ke Zoan Form sambil meledakin damage gede ke musuh ya. Ini adalah perubahan dari human form ke Zoan mode ya. Jadi dari human form ke Zoan form, jadi berubah lah ya. Dan juga jika kalau kalian itu sudah berubah ke Zoan form atau beast form ya, form kedua ini, kalian nggak bisa berubah ke mode manusia lagi atau human form. Jadi ini mekanismenya mirip si Carrot, jika udah berubah itu nggak bisa kembali lagi gitu cuy ya, simple banget. Selanjutnya kita masuk ke skill-skill dari si Zoan formnya. Yang pertama tampilannya seperti ini ya. Ini leopardnya udah diet ya, udah kurus
udah diet dari sebelumnya ya. Ini kan awakening ya, beda sama yang dulu ya. Dan juga untuk basic attack-nya seperti itu, kalian bisa lihat sendiri ya. Menurut gua ya oke lah ya. Tapi kalau dibilang bisa menghindari support, menurut gue bisa ya. Kalian basic attack satu kali aja, tek, gitu ya, klik. Ketika musuh keluarin support langsung kalian dodge aja, itu masih bisa ya. Gua udah cobain ya, pakai support relic musuhnya, gua pakai gitu. Terus gua klik ya masih bisa menghindar lah. Menurut gua ya ini masih oke lah. Kalau bisa menghindari ya bisa di cancel gitu ya basic attack-nya. Ini oke lah, masih oke. Selanjutnya skill satunya sama kayak yang human form ya, namanya save. Tapi di sini lo bisa lari pakai jurus khusus yang pelan tapi regen energy bar sambil spam special attack dan teleport. Oke. Jadi untuk skill satunya ini beraneka ragam, mirip kayak skill 1C human form, tapi bedanya di sini kalian bisa lari cepet ya. Kalau di yang human form kan itu cuma ngedodge aja ya, ngedodge ke depan, ke belakang, ke samping, kiri ya, gitu ya. Tapi kalau udah berubah ke human form ya, beast form ini, itu kalian bisa lari dan bisa ngeregen barnya. Selanjutnya bisa dikomboin ini sama kayak yang human form, bisa dikomboin sama basic attack ya. Human form kan nggak ada ya dikomboin sama basic attack ya, skill 1 sama basic attack nggak ada. Tapi di human form ini bisa dikomboin sama basic attack. Terus ada dikomboin bisa sama skill chain skill 1 sama chain skill 2. Jadi gitu doang ya untuk skill satunya. Selanjutnya untuk chain skill 1 nih ya, namanya Air Bolt Cloud ya, bisa klik berkali-kali sampai 5 kali buat combo cakar jarak jauh. Dan kalau lu tahan tombolnya bakal keluar fire pool, bola api gede dari cakar. Oke, jadi untuk chain skill 1 ini unik. Kenapa? Kalau kalian pencet sekali doang otomatis gak bisa dipencet lagi. Pencetnya harus beruntun. Jadi 1 2 3 4 5. Klik sampai 5 kali itu akan nembakin 5 kali. Tapi kalau kalian sekali berhenti tidak bisa klik lagi. Ya intinya harus nahan sampai 5 kali. Ya bukan nahan sih, diklik 5 kali, 1 2 3 4 5. Ya itu akan munculin apa namanya? Kayak tembakan udara 5 kali gitu cuy. Tapi kalau kalian hold itu akan mengeluarkan bola api dan si Lucy ini akan ada red armornya gitu cuy. Ya, oke. Jadi tapi cuma sekali aja ya yang tembakan api itu ya cuy. Oke. Selanjutnya kita masuk ke skill 2-nya. Ini skill 2-nya sama kayak yang human form. Tapi bedanya untuk skill 2 ini pakai haki cuy. Ya. Namanya adalah Armament Finger Gun. Damage tinggi banget dan bisa ditingkatin pas mode awaken jadi kayak mini ultimate. Ya, gitu cuy. Jadi ini bisa apa namanya break logia ya. Kalau musuh kalian logia kayak Smoker, Akainu, terus yang karakter baru itu Crocodile, itu bisa di break sama skill 2 yang Zoan Form ini. Jadi skill 2 ini adalah break logia. Ini mantap banget. Tapi ya menurut gua biasa aja sih. Terus kalau kalian udah keluarin skill 2 nanti akan muncul aja skill 2 lanjutan sama chain skill kedua. Nah, di sini untuk chain skill 2-nya Lucy langsung nyerang pakai combo cakar brutal ke segala arah. Ini mode barbarnya kucing satu ini. Ya, ini menurut gua yang chain skill 2-nya oke banget sih. Kenapa? Karena dia itu bisa ngebling ya, bisa ngedot. Jadi penyerangan pertama itu enggak ngedot, terus penyerangan kedua ya cakar kedua itu akan ngedot. Menurut gue ini dotnya cukup jauh ya. Jadi nanti kalau kena ke musuh akan auto stun. Oke. Dan ini bisa dikomboin sama skill 1 seperti yang gue bilang tadi ya. Oke. Kombonya adalah kalian klik aja skill 1 terus kalian klik chain skill 2 gitu, nanti akan muncul animasi dan itu musuh akan ke stun agak cukup lama gitu ya. Oke, sorry gue lupa bilang tadi skill 1 bisa dikomboin sama chain skill pertama ya. Jika kalian komboin skill 1 sama chain skill pertama akan kayak munculin skill baru ya. Skillnya itu mirip Provon yang human mode ya, mirip banget dan itu menghabiskan energi juga. Tapi kalau kalian komboin sama chain skill 1 nanti energinya akan bertambah lagi. Jadi ya worth it lah untuk dipakai. Oke, tapi harus cepat ya cuy. Oke, selanjutnya ada lanjutan skill 2. Nah, untuk skill lanjutan skill 2 ini adalah kayak gimana cuy? Ini nembak ya kayaknya. Ini nembak. Dan untuk areanya menurut gua lumayan dan jaraknya juga lumayan, nggak jauh, nggak deket, normal lah. Ya, ini nggak ada red armornya sih, minusnya itu doang. Bagus, cuma nggak ada red armornya ya. Oke. Soalnya untuk Provonnya nih. Ini untuk Provonnya menurut gua ini setengah arena sendiri. Ya, ini jaraknya setengah arena. Ini mantap sih, jauh. Ya, tapi kalau nggak kena ya nggak lanjut Provonnya, harus kena cuy. Dan untuk Provonnya menurut gua durasinya cukup lumayan lama ya. Ini bagus sih menurut gua. Selanjutnya untuk ultimate-nya ya kan bisa lihat sendiri lah ya, banyak banget yang komplain bahwasanya kenapa nggak pakai skill yang Shiken Madara yang pas melawan Zoro. Kenapa ultimate-nya seperti ini, beda ya.
Ya aku nggak tahu sih ya, ini tergantung developernya mau ngebuat kayak manapun, gue juga kurang paham ya. Kalau kalian mau komplain langsung aja ke orang Cinanya. Oke, jadi itu dia untuk skill-skillnya si Rokuji yang mulai dari human form sama Zoan form ya. Selanjutnya kita masuk ke card skill dan support skillnya. Card skill pertamanya bikin dia bisa regen energi pelan-pelan, dan kalau diserang langsung otomatis dodge pakai observation haki. Oke, jadi untuk yang card skill pertama ini bisa dipakai kedua formnya ya, Zoan form sama human form ya. Jadi ketika langsung diklik gitu ya card skillnya, card skill pertamanya, otomatis barunya akan keisi setengah ya. Dan juga kalau kalian di attack sama musuh, otomatis akan muncul tuh observation hakinya akan muncul. Tapi gue kurang paham ya kapan munculnya. Kadang itu muncul, kadang enggak cuy. Pas gue pakai di PvP, gue kira itu udah pede ya, pasti akan ngedot sendiri. Tapi ternyata enggak. Itu gue kurang paham cara aktifnya gimana. Kadang muncul, kadang enggak. Ini ngebug apa gimana? Oke. Dan selanjutnya untuk change skill kedua ya, ini nggak usah dibahas ya, karena nggak jauh beda ya sama Lucci yang sebelumnya ya, sampah banget. Oke, jadi untuk card skill keduanya cuma bisa dipakai sama Zoan formnya aja ya, untuk human form nggak bisa pakai ya. Ini sama kayak Lucci yang versi old ya. Ini nggak ada inspirasi apa gimana, kurang ngopi nih ya si developernya. Oke, selanjutnya untuk support skillnya. Nah ini dia ya, untuk support skillnya menurut gua bagus ya. Ini jaraknya jauh dan juga ini bagus sih. Ini menurut gua bisa break locknya juga untuk support skillnya, ini bagus sih ya. Jadi dan juga untuk support skillnya juga ngasih buff damage, bisa pakai armamen haki di mode beast. Nah itu dia kan. Oke, lanjut ke pembahasan yang sering dilupain tapi penting banget, yaitu medal, tracer, dan startup effect buat PvE. Medal full level ngasih slash damage plus 20%, dan kalau tracernya di sublime, durasi skill leopard tail jadi makin lama. Nah untuk medal satunya itu damage plus 25%, skill beast form, dapat efek monster gathering, dan waktu ulti dia bisa invisible juga. Selanjutnya untuk medal 2, attack speed plus 25%, crit rate 35%. Medal 3, crit damage plus 30%, terus tiap habis skill di beast mode dapat super armor plus 65% damage reduction. Nah untuk medal 4, ignore shield plus damage reduction plus armament break di beast mode. Udah kayak paket lengkap cara PvE boss killer ini. Oke, selanjutnya untuk tracer itemnya ngasih efek tambahan biar leopard tail makin lama durasinya, jadi lo bisa combo lebih panjang. Nah selanjutnya untuk startup effect ini gila banget sih. Startup fullnya bikin damage reduction plus 30%, ignore shield, bonus damage kalau bareng slash companion kayak Zoro NW atau Cavendish. Tiap mulai match langsung dapat full special energi dan satu bar rage gratis. Di beast mode setiap pakai save reset cooldown skill 2, terus dapat buff damage sampai 300% buat skill berikutnya. Di PvE dia tuh literally monster, simple mekanik tapi damage-nya absurd. Gua udah cobain sendiri pairing dia sama Zoro NW dan Cavendish, hasilnya bener-bener sadis. Kombonya gampang banget buat nyapu musuh dan boostnya gede. PvP masih questionable lah ya, tapi di PvE dia bener-bener rajanya dungeon. Oke bro, jadi gimana menurut lu si kucing elite CP0 Road Lucci ini worth it gak buat lu gacha? Atau mending nunggu banner next aja? Komen di bawah ya, gue pengen tahu pendapat kalian, apakah dia bakal jadi meta di PvE atau bakal nyusul jadi sampah di PF berikutnya. Kalau menurut gua pribadi di PvP dia masih butuh adaptasi, tapi di PvE dia OP banget, literally cocok buat farming boss dan dungeon berat. Jangan lupa juga buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video tier list PvE dan combo Lucci di video selanjutnya. Dan buat yang belum nyobain VPN Bilin, buat redeem kode yang gua kasih di awal tadi sebelum keburu kadaluarsa. Oke, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.